تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون
الجمعان إنما استنزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Niat haji, labbaik Allahumma hajja, bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika di pilar hijau, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul ahadul akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah, akhir ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman, hingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di musyawarah hati yang kita cintai. Bapak Ibu, pagi ini yang akan memberikan tausiah pengajian kita adalah Bapak Khairul Salam SHMA, beliau dari Polda Sumbar. Itu kita minta saja kepada beliau untuk tampil ke depan. Beliau silakan. Bisa lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Jemaah salat subuh yang sama-sama harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini seperti didakwa ya, saya memberikan ceramah tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini mudah-mudahan bisa ini menjadi pedoman nantinya anak kita. Seperti kita ketahui, Nabi Nuh adalah salah satu dari ratusan atau ribuan nabi yang diutus oleh Allah ke dunia, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Nabi Nuh ini adalah adalah yang kedua, dan dia adalah putra dari Nabi Idris. Kalau kita tidak salah, dan lagian Nabi Nuh ini juga seperti kita ketahui adalah termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi. Kenapa Ulul Azmi? Karena Nabi Nuh ini adalah orangnya sangat tawakal dan sabar sekali tentang hal tersebut. Dan dia memiliki 4 putra. 4 putra yang paling nakalnya itu adalah Kan'an. Kita sebutkan yang lainnya nanti, si Yafisnya, Samnya, Kanannya dan Kanaan. Jadi yang paling anunya ini, apakah kita termasuk yang Kanaan, kita nggak tahu ini.
darahnya mana, kenapa? Karena 4 dari anaknya ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Afrika, ada ke Amerika, ada ke Eropa, dan kita umat yang pendek-pendek ini berkulit kuning. Berkulit kuning, berhidung pesek. Itu ada tadi istilah semuanya tentang hal tersebut. Berkulit kuning ini, tapi tetap kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi ini kenapa? Kalau dulu di zaman Nabi itu umat ini umurnya sampai 950 tahun. Nabi Nuh ini berumur 950 tahun dan berdakwah sampai 500 tahun, sampai 600 tahun malah. Dan sayangnya minta ketempol oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mempunyai umat 70 sampai 83 yang bisa, yang mau mengikuti ajaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya ini menakal-nakal ini. Hanya 83 selama ratusan tahun Nabi Nuh ini berdakwah, hanya 83. Jadi jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Nabi Nuh ini adalah salah satu nabi seperti disampaikan tadi, adalah dari sekian ratus nabi hanya yang kita imani hanya yang sekian. Jadi Nabi Nuh ini mempunyai mukjizat, dia bisa menciptakan kapal. Dia menciptakan kapal berumur 950 tahun, ulil amri. Kemudian yang paling tragisnya ini adalah menciptakan kapal ini. Kenapa menciptakan kapal ini? Karena umatnya ini adalah umat yang sangat nakal. Jadi memang sudah diperintahkan Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan azab kepada umatnya, sehingga dengan azab kepada umatnya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tinggal dari umat Nabi Nuh ini hanya segala dua, istilahnya sepasang. Jadi semuanya diberikan ke kapal, dinaikkan ke kapal segala dua oleh Nabi Nuh, baik tumbuh-tumbuhannya, baik manusianya, baik hewannya. Kemudian yang ikut di atas kapal itu adalah pengikut yang setia Nabi Nuh alaihissalam. Jadi banjir yang paling besar itu di dunia ini banjir Nabi Nuh, 40 hari 40 malam. Tidak ada yang tidak dihantam oleh banjir Nabi Nuh ini. Tapi tetap semuanya tersebut dilalui oleh Nabi Nuh dengan kapal tersebut. Kenapa? Seperti juga dalam sejarah, begitu Nabi Nuh ini diperintahkan membuat kapal karena tetap akan diberikan banjir bandang, Nabi Nuh ini mendapat cemoohan dari umatnya yang engkar kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kapal tersebut mencemooh sedikit-sedikit lewat di situ dilemparkan. Bukan dilemparkan pakai batu, bukan dilemparkan pakai tanah, tapi pakai kotoran dilemparkan kepada kapal tersebut. Sehingga kapal tersebut dari kayu yang sangat bagus sekali. Kita atau saya juga pernah mendengar ada, entah itu anonim atau gimana, kayunya itu ada yang disampaikan itu berasal dari Indonesia. Kayu dari kapal Nabi Nuh tersebut berasal dari Indonesia. Tapi entah itu seperti saya sebutkan kayu jati, kayu mahoni, saya pun tidak dapat cerita lainnya, hanya sampai demikian sampainya. Sehingga kapal tersebut tetap, karena tidak mungkin hal tersebut bisa diciptakan oleh manusia, sehingga dilemparlah pakai kotoran atau bagaimana. Dan setelah tersebut, kira-kira setelah itu seperti kita ketahui, kapal tersebut mempunyai juga mukjizat, bukan sudah Nabi Nuh tersebut. Semua penyakit sehat apabila dioleskan dengan kotoran yang ada di kapal tersebut. Jadi sedikit sakit mata, pergilah ke kapal Nabi Nuh, mengoleskan, ambillah tangannya sedikit, dioleskan ke mata. Kemudian kalau ada orang kampung biang, ya kan, nah itu kan, nanti datanglah ke kapal Nabi Nuh, itu akan dioleskan, sembuhlah seluruh penyakit yang ada. Kalau sakit mata itu apa? Dioles. Jadi itulah salat subuh yang kita sama-sama mengharapkan itu Allah.
itulah tentang kisah sedikit banyaknya tentang Nabi Nuh. Hanya perlu lagi sedikit saya tambahkan di sini tentang sholat. Tentang sholat ini seperti kita ketahui, mungkin kita nanti lupa untuk syarat-syarat. Mungkin nanti ada pada dokternya kita di sini nih, ya kan? Menghindari stroke. Menghindari stroke tersebut, kita bangun pagi sambil mengucapkan Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita jangan langsung duduk. Kita langsung duduk, kita menyendiri, istilahnya menyamping ke kanan atau ke kiri, kemudian baru kita duduk. Nah, itu salah satu kiatnya yang kalau saya tidak salah tentang hal tersebut. Kemudian lagian kita di saat pelaksanaan sholat, seperti kita ketahui umat Nabi Musa ini sampai cekung itu batu untuk dia bersujud. Dia bersujud ratusan tahun, ya kan? Dia bersujud sampai cekung itu batu. Maksudnya di sini kita pun sebagai umatnya yang sudah paham tentang tersebut, mari bersujud, kita sujud begitu mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi tersebut setelah 3 kali kita berdoa. Berdoa apa permintaan kita, insya Allah tersebut akan dikabulkan. Kenapa? Karena sudah bersujud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah bapak-bapak atau ibu-ibu bersujud rendah kepala daripada ekor, dari pantat. Coba bayangkan bersujudnya hal tersebut. Sehingga hal tersebut mudah-mudahan dapat kita laksanakan hal tersebut dan mengimaninya hal tersebut. Saya juga dapat dari Ustaz, itulah sujud berdoa daripada berdoa setelah sholat mengangkat tangan, lebih hebat berdoa sambil bersujud tersebut. Ada nantinya orang seperti kita lihat, saya sampaikan tadi, bersujud sampai ratusan tahun atau puluhan tahun. Nah, itulah sujud yang paling bagus daripada mengadahkan tangan. Nah, lebih bagus ketika sujud tersebut berdoalah, ya Allah, dengan sehatkanlah ya Allah, yang dalam artian sehat tersebut Allah lebih tahu daripada kita. Sejahterakanlah umat Islam ya Allah, Allah lebih tahu apa yang sejahterakannya. Kita tidak bisa, makanya kita memang beda dengan agama-agama lain. Kenapa? Kalau umat lain tersebut langsung mengangkatkan tangannya minta mobil, dia nanti akan dikasih mobil. Kalau kita tidak. Kenapa? Karena kebutuhan kita Allah lebih tahu daripada kita. Jadi Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini tentang sebut. Mudah-mudahan apa yang tidak ada pertanyaan. Tidak, istri Nabi ini kapan? Istri Nabi itu nenek kapan? Nanti nama besok dijawab sekali lagi. Kalau ada nanti jatah saya, ya, akan saya jawab tentang tersebut. Hanya sekarang kalau ada kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa. Kepada Allah minta maaf kepada bapak-bapak, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih kok. Kita luar. Pada mantap tadi kayu awak yang bawa ke. Iya. Di Kalimantan. Kalimantan kayu itu mah. Rasanya istri Nabi itu nenek kapan? Tadi kapan jawab ini cerai. Bapak Ibu, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Khairul Salam SAMA. Dan nanti malam Ustaz kita adalah Bapak Dr. Andes Haji Akrizal. Dr. Andes Haji Akrizal nanti malam dengan kajian akhirat lebih baik dari dunia. Kemudian besok paginya itu Ustaz kita Haji Khadir Jumin. Besok pagi Haji Khadir Jumin dengan kajian perbanyak berdoa sedang berpuasa. Dan malamnya Dr. Andes Haji Zulkarnain Rajo Lenggang atau J dengan kajian meningkatkan membaca Al-Quran saat Ramadan. Demikian, atas perhatiannya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banjir tadi kan di Timur Tengah. Ya, Di Indonesia banjir udah ketika itu. pindah menjadi seluruh dunia. Jadi ya, Ada kasusnya seluruh dunia sampai kapan?
Itu sampai kemari. Apa kasih injok? Posisi kali dah.